Saudara, di bulan Ramadan ini gencar dilakukan razia dari rumah makan hingga hiburan malam. Padahal sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menghimbau agar organisasi masyarakat tidak melakukan razia saat bulan puasa. Masyarakat diminta menjaga ketertiban puasa seperti tahun lalu. Ya, razia bulan Ramadan ini sebenarnya berguna untuk mengamankan agar bulan suci ini tidak ternodai oleh hal-hal yang melanggar agama. Dan bagaimana menyikapi razia-razia ini kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia Pusat, Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, yang kami kemas dalam segmen dialog yang berikut ini. Selamat siang, Pak Ustadz. Selamat siang. Selamat datang kembali di Studio 6. Oh iya, sama-sama. Ya, Pak Ustadz, kita akan berbicara mengenai razia di bulan puasa. Pemerintah sebelumnya sudah menyerukan agar ormas-ormas itu tidak melakukan razia. Sebenarnya dari sudut pandang agama sendiri, apa makna razia di bulan puasa ini? Saya kira himbauan Pak Menteri itu sangat bagus, ya, dan memang sepantasnya tidak ada razia dari ormas-ormas atau dari person-person, ya. Tetapi kita juga ingin agar kemudian pemerintah konsisten, ya, di dalam menjalankan aturan-aturan yang berlaku dan kesepakatan-kesepakatan, termasuk kesepakatan dengan ormas-ormas, ya, bila ada. Dan ini kalau tidak dilakukan secara nasional, kadang-kadang secara wilayah, ya, di wilayah tertentu, di daerah tertentu ada kesepakatan antara pemerintah daerah dengan ormas, ya. Nah, ini harus dijaga oleh pemerintah, ya, dan pemerintah harus melakukan razia dengan aparatnya, apakah kepolisian atau Satpol PP, ya, dan itu yang benar. Adapun kalau masyarakat, ormas atau person atau jawara sekalipun, itu tidak pantas, ya, dalam pandangan Islam tidak boleh mereka melakukan razia masing-masing, karena sekalipun perbuatan itu tentu sangat menyesakkan dada, sangat menyedihkan kita, tapi dikhawatirkan ekses dari itu, ya, presiden buruk untuk terjadinya kekacauan, ya. Ada satu peluang bagi ormas atau person yang peduli tentang ini, dan seharusnya kita semua peduli, adalah dengan melakukan pemantauan, ya, kemudian melakukan peringatan, memberi nasihat, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian kalau mereka tidak mau berhenti, itu boleh difoto, diawasi, lalu laporkan. Nah, ya, laporkan, kalau perlu tongkrongi di situ sambil lapor, tongkrongi, ya. Jadi kalau ada yang lari udah bisa difoto, dicatat dan saja, lalu serahkan ke polisi. Tapi jangan melakukan tindakan, ya, baik itu warung ataupun tempat-tempat hiburan itu. Baik, Pak Ustadz, yang tadi dimaksud dengan konsisten itu seperti apa sih, Pak? Konsisten, ya, pemerintah harus konsisten melaksanakan aturan ini di bulan Ramadan. Seharusnya pemerintah dari awal, ya, dan kita harapkan dengan DPR membuat aturan yang benar-benar ketat, ya, tentang masalah ini. Minimal bisa mengikuti seperti Malaysia, ya. Kita ada aturan yang ketat karena bulan suci Ramadan, seperti yang disampaikan penyiar tadi, memang tidak boleh ternodai, ya. Seharusnya di luar bulan suci pun persoalan-persoalan misalnya kemaksiatan, ya, persoalan yang bisa merusak ketatanan kehidupan masyarakat ini, itu juga harusnya dilarang, ya. Tetapi minimal kalau belum bisa sepanjang tahun di bulan Ramadan, ya, di mana bulan ini bulan suci yang sangat-sangat dihormati dan diharapkan bisa mengkondisikan umat untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jadi harus ada aturan yang lebih ketat. Baik. Dan aturan itu begitu penting karena kalau tidak, ini membuka peluang kepada orang-orang yang punya kepedulian tinggi untuk melakukannya sendiri. Itu maksud saya. Baik, Pak Ustadz, Anda tadi sempat menyebutkan negeri jiran Malaysia. Sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari penertiban bulan suci Ramadan di negara tetangga kita itu? Yang jelas Malaysia, walaupun mereka juga menganut demokrasi, tapi negara hadir dalam urusan-urusan penting, urusan asasi masyarakat. Misalnya menjaga akidah masyarakat, ya. Negara hadir, ya, untuk misalnya tidak membolehkan Syiah berkembang di sana dengan Ahlus Sunnah yang sudah disepakati sebagai manhaj di negeri itu. Yang kedua dalam masalah bulan Ramadan, ada aturan yang sangat jelas. Misalnya di siang hari. Di siang hari warung-warung tidak boleh secara mencolok, ya, apalagi jor-joran, harus ditutup. Yang kedua, tidak boleh orang Islam laki-laki dewasa makan di situ.
ya. Kalau ada, maka itu bisa, kalau kena razia bisa ditangkap, warungnya bisa ditutup, ya. Karena laki-laki dewasa harusnya dikondisikan mereka puasa. Andaikan pun mereka ada yang sakit atau benar-benar tidak mampu, ya, jangan makan di warung, ya. Karena itu bisa menjadi godaan bagi yang lain, apalagi bagi generasi muda, ya. Itu sebagai contoh, ya, sehingga kalau ini kita coba terapkan akan lebih bagus. Dan tentu kita sangat sayangkan, ya, kalau tadi yang pertama saya setuju dengan himbauan Menteri Agama, ada juga himbauan Menteri Agama yang perlu kita kritik. Misalnya sebaiknya orang yang berpuasa menghormati yang tidak puasa. Ini himbauan yang tidak lumrah, ya. Yang lumrah adalah hendaknya orang yang tidak berpuasa menghargai orang yang berpuasa. Baik. Kemudian kita yang berpuasa juga harus tenggang rasa, ya, kalau memang ada saudara kita yang tidak puasa, terutama kalau berkeyakinan lain, ya, untuk kita tidak usah marah-marah. Pak Ustadz, lantas bagaimana dengan tempat hiburan dan juga tempat makan yang ditutup sementara dengan kesejahteraan para karyawannya, mengingatkan di bulan puasa ini ada batasan untuk masalah buka? Ya, kalau persoalan ini saya pernah menghadiri suatu pertemuan dengan pemerintah setempat, wali kota hadir, pengusaha hiburan, bahkan juga para karyawan di tempat hiburan itu. Kita berdiskusi dan ternyata itu bukan masalah, ya. Sebab ada jalan keluar dari awal tentang hal tersebut, ya. Apalagi para karyawati muslimah ini, ya. Tentu harus mereka menyadari tentang hal tersebut. Memang pemerintah dan pengusaha hiburan harusnya mengantisipasi ini jauh sebelum bulan Ramadan, ya. Jangan tiba masa tiba akal, ya. Begitu ada persoalan yang memang sudah seharusnya ditegakkan, ya, aturan yang sudah dibicarakan disepakati selama ini, tiba-tiba orang kaget ini harus ditegakkan, masalah kesejahteraan, ya. Ini harusnya diantisipasi sebelumnya. Memang harus diperhitungkan juga tentang nasib orang-orang yang bekerja. Saya pernah menyampaikan begini, kalau mendadak, ya, kita kadang-kadang memaklumi, ya, tentang persoalan tersebut, di mana mereka masih bekerja di tempat-tempat hiburan yang dalam pengertian ada maksiat, ya. Kalau tidak ada maksiat, ya, itu lain lagi. Tetapi kalau itu terus-menerus dipertahankan, ini kan jadi masalah. Seolah-olah membiarkan masyarakat kita ini untuk hidup dalam kehidupan yang rendah, ya. Harusnya ada pemakluman untuk masa tertentu, tetapi harus ada upaya untuk memperbaiki, untuk meningkatkan, mencarikan solusi, ya. Ini tugas pemerintah, tugas pengusaha, sehingga kemudian masyarakat kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang baik dengan kehidupan yang lebih terhormat, ya. Ini kan tugas kita semua, meningkatkan harkat dan martabat umat dan bangsa kita. Iya, ya. Baik. Pak Ustadz, singkat saja closing statement dari Anda dan pesan Anda untuk masyarakat, ya, selama bulan puasa ini. Saya berharap bahwa umat Islam dapat berpuasa dengan baik, melaksanakan ibadah-ibadah dengan baik, memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin untuk meraih pribadi muttaqin, pribadi yang selalu optimis dalam kehidupan ini, pribadi yang insya Allah bisa menjadi solusi, ya, atau menjadi solusar di dalam problem umat dan bangsa kita, dan bukan sebaliknya, menjadi pribadi-pribadi yang menambah persoalan di umat dan bangsa kita, ya. Ini sesungguhnya tujuan Ramadan ini, puasa Ramadan ini, untuk membentuk pribadi-pribadi muttaqin tadi yang bisa mengendalikan emosi, pribadi yang sangat santun, pribadi yang peduli dengan sesama, pribadi yang prihatin dengan keadaan bangsa kita, ya. Iya, baik. Pak Ustadz, terima kasih sekali bincang-bincangnya. Ya, saudara, demikian tadi perbincangan kita bersama Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin dari Majelis Ulama Indonesia.